dakwah sembunyi-sembunyi, dan kita insya Allah juga akan terangkan dakwah terang-terangan. Setelah turun surah Muzammil, Nabi SAW mulai berdakwah, dan pada paling awal beliau dakwahi adalah istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Dan Khadijah tidak ragu, kemudian langsung menerima Islam, dan ia wanita pertama yang menganut Islam. Kemudian Nabi SAW mendatangi anak angkatnya, tadi saya sempat singgung namanya Zaid bin Harithah, ya, atau sahayanya. Beliau seorang budak yang dihadiahkan Khadijah radhiyallahu anha untuk Nabi SAW pada saat menikah. Sebelum Zaid bebas, sebelum masuk dalam keterbudakan, tadi kalau masih ingat ceritanya, beliau adalah anak kepala suku, gitu kan? Dan ayahnya bernama Harithah. Kemudian suku Harithah dan suku lain berperang, lalu kemudian kalah. Pada saat kalah, Zaid ditawan oleh musuh, kemudian diperjualbelikan di pasar, sampai tiba di pasar Mekah, dibeli oleh Khadijah. Khadijah hadiahkan kepada Nabi SAW. Harithah mendengar, cari tahu anaknya di mana, sampai mendengar kalau itu ada di tangan Nabi SAW, di tangan seorang tokoh Mekah namanya Muhammad. Belum Nabi jadi Nabi ini kan. Kemudian dia datang dan berkata, "Hai Muhammad, anak saya Zaid ini adalah orang yang bebas, bukan budak. Berapapun kau minta tebusannya, saya akan bayar. Karena dia orang bebas dulu, suku saya berperang dan kalah." Kata Nabi SAW, "Tidak usah bayar, tanya Zaid. Kalau Zaid pilih kamu, silahkan, dia bebas. Kalau dia pilih saya, kau harus bisa menerimanya." Kata Harithah, "Baiklah, datanglah kepada," kata dia sangat bijaksana. Lalu dia datangi anaknya, "Hai Zaid, tinggal kau pilih saja ayahmu, kau akan kembali kepada sukumu, kau akan menjadi pengganti ayahmu menjadi kepala suku." Muhammad sangat bijaksana. "Atau kau pilih Muhammad tetap dalam keterbudakan." Kata dia, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan pernah mendahulukan atau mengedepankan siapapun atas Muhammad." Dalam riwayat lain dikatakan, "Aku tidak akan mendapatkan siapapun yang berperilaku seperti baiknya Muhammad padaku." Jadi sampai kebaikan ayahnya pun dia lupakan, gitu kan? Karena baiknya Nabi SAW. Dan ulama mengatakan ini tentu ada hikmah-hikmah syar'i. Ya, ada hikmah syar'i. Ini bukan masuk dalam bab durhaka dengan orang tua, tidak. Karena Zaid bukan niat durhaka. Zaid niat untuk menerima pilihan dari ayahnya. Ikut sama Muhammad tetap budak, atau kau ikut saya menjadi anak kepala suku. Jadi dia tidak menolak ayahnya, tapi dia disuruh pilih. Maka dia lebih memilih tinggal bersama Nabi SAW. Dari semenjak kisah itu, maka Zaid diganti namanya dari Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. "Ma kana Muhammadun aba hadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima." Muhammad bukanlah sekali-kali bapak seseorang di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi-nabi, dan Allah maha mengetahui segala sesuatunya. Ayat tadi ini teman-teman melarang penisbatan nama selain ayah sendiri pada seseorang. Makanya Zaid dikembalikan namanya menjadi Zaid bin Harithah. Dan saya sudah sebutkan tadi, termasuk tidak boleh istri mengganti nama ayahnya, walaupun ayah itu orang kafir. Walaupun ayah itu orang kafir. Kita tahu Abu Talib meninggal dalam keadaan kufur, tapi Ali bin Abi Thalib, gitu kan? Jelas tetap aja. Khattab, ayahnya Umar, setahu saya meninggal dalam keadaan kufur, maka Umar bin Khattab tetap nisbat namanya. Dan banyak yang lain seperti itu, banyak yang lain, ya. Yang memang mereka meninggal dalam keadaan kufur, tapi tidak ada penghapusan penisbatan nama. Karena itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Harithah tumbuh di rumah Nabi SAW, dan pada saat perintah dakwah datang, dia langsung beriman pada risalah Nabi SAW, dan dialah sahaya pertama yang masuk Islam setelah tadi Khadijah adalah wanita pertama. Kemudian orang yang ketiga yang masuk Islam adalah sepupu Nabi SAW yang diambil oleh Nabi SAW, tinggal di rumahnya, namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini ada kisahnya sendiri. Nabi SAW dulu, sebagaimana saya ceritakan teman-teman, pada saat Abdul Muttalib kakeknya meninggal di umur 8 tahun, maka Abu Talib mengambil Nabi SAW dan tinggal di rumahnya sampai menikah dengan Khadijah. Dari umur 8 tahun sampai umur 25 tahun tinggal bersama Abu Talib. Tetapi setelah dia berbisnis SAW di umur 21 tahun, beliau sudah mulai membantu pamannya, sudah tidak lagi bergantung, gitu kan. Dan ada cerita yang sampaikan kalau masih ingat, baginda Nabi SAW adalah memiliki akhlak yang sangat mulia. Di rumah Abu Talib karena sibuk mengurus dari suku Abdiddar, mengurus Ka'bah. Kalau dia punya uang sedikit dihabisin untuk mengurus Ka'bah, gitu kan. Jadi dia miskin, dia nggak punya apa-apa. Jadi kalau disiapin makanan dikeroyokin sama anak-anaknya yang cukup banyak. Maka Nabi SAW tidak ikut-ikutan, tidak pernah berebut makanan di situ. Akhirnya kata Abu Talib kepada istrinya, "Kalau kau siapin makan, buatkan sendiri buat Muhammad, karena Muhammad tidak berebut sama mereka." Kadang-kadang Nabi SAW sampai berhari-hari kelaparan karena tidak dapat makanan.
Nah, untuk membalas jasa pamannya sekarang setelah beliau menikah, sudah punya kemampuan, beliau mendatangi pamannya yang lain bernama Abbas, yang nanti masuk Islam radhiyallahu anhu, ayahnya Abdullah bin Abbas ya. Dia mengatakan, wahai paman, kayaknya pamanku yang satu Abu Talib, kita tahu keadaannya, anaknya banyak, keadaan ekonominya miskin. Bagaimana kalau kita ambil anak-anaknya? Kita ambil anak-anaknya supaya anak-anaknya meringankan bebannya Abu Talib. Kata Abbas, pemikiran yang bagus. Abbas bilang, Muhammad SAW mengatakan, saya ambil satu, anda ambil satu, siapa ambil satu, keluarga bagi deh, kita hidupkan. Tetap dia bertemu sama ayahnya, tapi kita yang biayai hidupnya, tinggal serumah dengan kita. Maka pada saat itu mereka menyampaikan hajatnya kepada Abu Talib. Abu Talib mengatakan, kalau kalian meninggalkan untuk saya Aqil ini anak tertuanya, maka yang lain silakan ambil, nggak masalah. Yang penting Aqil tinggal bersama saya. Maka Nabi SAW pun memilih Ali bin Abi Thalib. Dan ini satu karunia yang besar sekali dari Allah yang maha tinggi dan maha pemurah untuk Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana dia hidup di rumah Nabi SAW, di rumah kenabian ya. Dan nanti Nabi SAW pun juga menikahkan dia dengan anak Nabi SAW, Fatimah yang sudah masyhur tentunya. Kemudian setelah selesai itu Nabi SAW juga mengajak anak-anaknya sendiri. Semua perempuan, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan juga Fatimah radhiyallahu anhunna, mereka semua langsung terima kenabian ayahnya. Lalu Nabi SAW tidak menunda, subhanallah. Di hari itu juga, dan ini ciri orang beriman, kalau sudah tahu kebenaran, sudah tahu dalilnya, sampaikan. Jangan ditunda, kita nggak tahu umur. Maka Nabi SAW langsung keluar rumah dan menemui sahabat paling terdekat dengan beliau, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar julukannya, kunyanya, tapi namanya Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu, sahabat yang sangat luar biasa. Datanglah Nabi SAW lalu mengatakan, wahai Abu Bakar, saya adalah utusan Allah, telah datang wahyu, datang begini, diceritain semua. Kata Abu Bakar, ya engkau adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Spontan. Sampai kata Nabi SAW, tidak ada orang yang aku ajak Islam. Maksudnya bukan Khadijah, bukan Ali, bukan Zaid, bukan tadi orang-orang yang pertama. Setelah Abu Bakar, tidak ada orang yang aku ajak setelah Abu Bakar masuk Islam kecuali bertanya. Melainkan Abu Bakar tidak pakai bertanya, langsung saja syahadat. Setelah itu Abu Bakar sangat cerdas, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadinya panggil Muhammad, sahabat dekatnya. Tahu utusan Allah, mengatakan, wahai utusan Allah, ya Rasulullah, apa yang anda perintahkan sama saya ini? Ini saya sudah tahu kebenaran, apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi SAW, sebarkan semampumu. Baik ya Rasulullah. Keluar Nabi SAW dan Abu Bakar nggak pakai tunggu teman-teman, hari itu juga keluar cari teman-teman dekatnya. Dan orang yang paling dekat dengan Abu Bakar adalah Uthman bin Affan. Datangi Uthman bin Affan, hai Uthman begini-begini, syahadat. Dan ini luar biasa ya, berarti semua perbuatannya Uthman, dari pertama syahadat sampai menjadi khalifah, Abu Bakar panen pahalanya. Ini perilaku yang luar biasa teman-teman, jangan tunda. Teman-teman pedagang, sudah tahu di pengajian, sebarkan pengajian itu di pasar. Yang kerja di kantor, sebarkan di kantor. Kalau mereka berubah mengerjakan teman-teman sekalian, maka itu luar biasa, sebarkan ke keluarga. Kebaikan-kebaikan, jangan tunda. Jangan kasih peluang orang lain yang melakukannya, karena kita membutuhkan itu. Jangan sibuk anak-anak kita terus sekolah yang kita andalkan. Antum punya andil apa? Gitu. Didik mereka, ajarkan mereka kebaikan-kebaikan. Jangan cuma sekolah kita andalkan, karena kita juga butuh amal jariah dari mereka, gitu kan? Lalu setelah itu, tentu kita sudah tahu ya, Uthman punya banyak sekali hadis ya. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, tidakkah saya malu dengan laki-laki yang malaikat pun malu padanya? Itu Uthman bin Affan, karena luar biasa ibadahnya, sampai sebagian ulama mengatakan karena Uthman bin Affan tidak pernah lihat kemaluannya sendiri, apalagi lihat kemaluan orang lain. Jadi malaikat pun malu sama dia, sampai luar biasa begitu. Kemudian Uthman bin Affan juga yang pernah, nanti kita akan pelajari insya Allah bagaimana dia membiayai peperangan-peperangan, sampai kata Nabi SAW, tidak ada lagi yang bisa menahan Uthman masuk ke surga setelah apa yang dilakukan hari ini. Berinfak luar biasa. Ada kisahnya saya sebutkan di YouTube tentang Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi yang inti kita ingin titik beratkan, semua pahala Uthman dipanen oleh siapa? Abu Bakar. Hanya dengan ngajak syahadat, tidak ada ruginya, nggak ada capeknya, nggak ada biayanya, gitu kan? Ajak syahadat. Nanti dia tidak terima Ustaz, bukan urusan kita, dia tidak terima. Sampaikan dulu. Ma'alaika illa al-balagh. Tugasmu cuma sampaikan. Saya datang sini teman-teman, saya cuma sampaikan. Entah siapa di antara antum yang amalkan, Allahu alam.
Yang amalkan alhamdulillah akan jadi amal jariah buat saya gitu. Sampaikan saja. Baik, kemudian tidak berhenti sampai situ. Begitu Utsman bin Affan selesai, sudah syahadat sama Abu Bakar, saya pamit ya, pergi ke rumah sebelah. Di sebelah rumahnya Utsman ada sahabat yang mulia. Sahabat yang salah satu juga dijamin masuk surga, Zubair bin Awam. Terkenal dengan keberaniannya luar biasa dalam peperangan. Zubair bin Awam ini anaknya Sofia. Sofia tantenya Nabi. Ini sepupu Nabi sendiri loh. Kan gitu. Jadi bagaimana Abu Bakar jelinya mencari orang-orang yang terdekat sama Nabi yang didatangin. Sebelum ada orang lain mendahuluinya. Abu Bakar bukan cari kerabat-kerabatnya, orang-orang yang terdekat dengan Nabi dulu. Sepupu-sepupunya Nabi didatangi semuanya. Dan waktu itu Zubair bin Awam berumur 16 tahun. Anaknya Sofia. Sofia ini adalah tante Nabi SAW. Dan Zubair bin Awam sangat terkenal. Kalau dia ada di medan perang, teman-teman sekalian, musuh sudah takut. Begitu lihat Zubair, mereka cari tahu siapa prajurit muslim yang paling kuat. Kalau sebut ada Zubair di sana, mereka sudah ketakutan. Zubair suka bawa 2 tongkat tajam, ditaruh di pundaknya 2, gitu kan. Punya ciri khas warna. Dia kalau berhadapan musuh di medan perang, peperangan manapun, Zubair ini selalu dia di depan. Ini musuh, dia di depan sini. Pasukan muslim di belakang. Sambil ngelihat mukanya musuh. Nah. Tunggu di belakang takbir, dia masuk serbu duluan. Sendirian. Sampai ke belakang pasukan musuh, dia kembali lagi. Mati terbunuh, mati syahid. Saking beraninya, luar biasa gitu. Sampai musuh ketakutan kalau dia ada. Karena satu orang bisa ngocak-acik macam-macam. Gitu kan. Seperti itulah. Dan yang panen pahalanya siapa? Abu Bakar. Karena dakwah, gitu kan? Karena sampaikan. Kemudian teman-teman sekalian, tidak cukup sampai situ. Dia mendatangi sahabat dekatnya Zubair, juga satu jamin masuk surga, Talha bin Ubaidillah. Ini juga satu yang jamin masuk surga. Orang yang terkenal, dia bersaing dengan Utsman bin Affan dalam sedekah. Kalau antum dengar di YouTube sudah ada serial sahabat, alhamdulillah sudah sampai 18 serial sahabat. Salah satunya adalah Talha bin Ubaidillah, bagaimana infaknya dalam hidupnya, luar biasa kiprah-kiprahnya dalam peperangan. Sampai Talha bin Ubaidillah ini diberikan julukan sama Abu Bakar adalah perang Uhud miliknya Talha bin Ubaidillah. Karena waktu Nabi SAW terdesak, dia menahan Nabi dengan badannya. Sampai dia pingsan gara-gara luka semua badannya. Tangannya sampai terputus, giginya sampai ompong gitu kan di perang Uhud itu. Sampai para sahabat memuji mengatakan, ompongmu membawa masuk surga gitu. Lah ya. Karena jatuh giginya justru kena membela Nabi SAW. Dan mereka mengatakan Allah memberikan ketampanan pada Talha justru pada saat dia sudah ompong lebih tampan lagi. Nah iya, begitu dinukil dalam riwayat. Allah berikan begitu luar biasa. Nah, sudah masuk Isya? Baik sebentar. Kemudian setelah Talha bin Ubaidillah masuk Islam, ini hari yang sama ya, Abu Bakar gak tunda nih. Juga dipanen pahalanya. Datang dia kepada sahabat yang mulia, salah satu juga yang jamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat yang mulia luar biasa. Seluruh wilayah Persia takluk di tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Seluruh wilayah Persia. Jadi Iran, Irak, Afghanistan, Rusia, semua itu teman-teman sekalian masuk Islam dengan perantara Sa'ad bin Abi Waqqas. Panen pahalanya luar biasa. Puluhan jutaan orang masuk Islam. Dan ulama-ulama kita tahu seperti Imam Abu Hanifah di sana, ya kan? Kemudian kita tahu juga Imam Ahmad juga di sana di Irak. Kita tahu enamnya ahli hadis, ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Ini semua ada di negeri Persia sana. Imam Bukhari dari negeri Bukhara, Imam Muslim dari Nisabur, semuanya wilayah Rusia ini. Semuanya dipanen oleh pahalanya Sa'ad bin Waqqas. Dan yang membuat dia masuk Islam adalah Abu Bakar. Dan yang terakhir masuk Islam dengan Abu Bakar, bukan terakhir ya, pada hari itu saja masuk Islam seorang sahabat Nabi yang lain yang juga dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini juga masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Orang-orang yang besar-besar semua ini masuk Islam di tangannya, hanya karena yakin, oh ya ini Rasulullah, udah sampein langsung, enggak ada keraguan sama sekali. Gitu. Seperti itulah yang luar biasanya. Maka Abdurrahman pun mengucapkan syahadat. Siapa yang tidak kenal Abdurrahman? Sampai Umar bin Khattab pada saat mau meninggal, yang mengumpulkan 6 orang sahabat yang tersisa yang masuk surga, dia tunjuk Abdurrahman menjadi kandidat terkuatnya. Tapi dia nggak mau tunjuk, Umar radhiyallahu anhu tidak mau tunjuk. Umar mengatakan, hai Abdurrahman, kau memimpin majlis untuk memilih kandidat khalifah setelahku, tapi kau pemimpin majlisnya. Dan pada saat itu pun Umar mengatakan, kalau Abdurrahman yang jadi saya setuju. Karena dia luar biasa percayanya dengan orang ini. Ini juga masuk Islam di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian teman-teman kita tutup dengan untuk sekarang ya, sampai azan Isya saja ini.
Dari kasus ini dapat diambil pelajaran bagaimana kecerdasan dan juga gagasannya dan ketegasan, kejelian, kecerdasan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam mendakwakan Islam. Sampai Rasulullah SAW akhirnya bersabda setelah itu, bila ditimbang iman seluruh umat ini dengan imannya Abu Bakar, iman umat ini ditimbangan, semua kita ini, semua sahabat, semua tabi'in, semua ulama-ulama, semua masyarakat awam yang sudah mati, yang sekarang hidup, yang akan lahir nanti, semua umat ini sampai hari kiamat ditaruh imannya di satu timbangan, dan iman Abu Bakar di timbangan sebelahnya, tetap iman Abu Bakar lebih berat. Karena tidak ada ragu, halal halal, haram haram, selesai. Hidupnya untuk itu sudah. Nggak ada bimbang, nggak ada ragu, benar nggak ya? Nggak ada sama sekali. Lalu kemudian kata Nabi SAW, demi Allah dalam hadis sahih, tidak ada seorang pun yang menginjakkan kakinya di muka bumi ini lebih mulia setelah para nabi-nabi seperti Abu Bakar. Sampai ulama mulai kesimpulan bahwasanya setelah nabi-nabi ya, yang datang adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mulia. Jadi sahabat-sahabat Nabi Isa, sahabat Nabi Musa, semuanya itu masih di bawahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena beliau adalah sahabat Nabi SAW, dan memang beliau adalah dipuji oleh Nabi SAW seperti ini. Dan tentu masih banyak sekali julukan-julukan yang diberikan oleh Nabi SAW yang akan kita lihat di kedepannya. Di antaranya adalah diberikan julukan As-Siddiq yang akan kita ceritakan pada kisah Isra Mi'raj insyaallah. Mungkin begitu dulu, kita salat Isya dan kita lanjutkan insyaallah setelahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekalian kebahasan tentang dakwah terang-terangan, dakwah terang-terangan. Kita pindah teman-teman sekalian di subjudul yang lain setelah berjalan beberapa waktu, tapi saya pribadi tidak menemukan beberapa bulan, beberapa hari kah jaraknya ini, tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setelahnya baginda Nabi SAW yang disebutkan dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 94 sampai 99. Surah ini menjelaskan tentang perintah Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah untuk menjelaskan atau menyampaikan agama kepada seluruh masyarakat Mekah, bahkan keluar dari Mekah sekalian. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in alladhina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun wa laqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampaikanlah hai Muhammad, fasda' itu perintah, kata Amr. Sekarang kau sampaikan hai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Yang tidak mau menerima, tinggalkan saja. Yang penting kamu selalu sampaikan. Tidak usah khawatir kamu disakiti atau kamu diganggu. Sesungguhnya kami akan memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang mengolok-olokmu, yaitu orang-orang yang menganggap ada Tuhan yang lain di samping Allah atau menyekutukan Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Dan sebagian ulama tafsir mengatakan ini adalah informasi tentang para da'i. Kalau pada saat mereka ceramah, ada saja orang yang terima, ada saja orang yang nolak. Kalau Nabi SAW begitu pastilah, tidak semua orang itu 100% bisa diterima gitu. Kecuali dengan orang-orang yang berakal, yang memang tahu, seperti kita tahu kasus para sahabat ridwanullah alaihim yang memang hatinya bersih, pikirannya jernih, mereka langsung menerima dakwah Nabi SAW. Tapi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, yang jelas-jelas tokoh-tokoh masyarakat, orang kaya, pinter, tapi nolak. Subhanallah, ada saja yang nolak. Dan kami sungguh-sungguh, kata Allah SWT, mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah. Balas itu dengan zikir kepada Allah dan dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang sujud, selalu sholat, tidak usah pedulikan dengan hal-hal seperti itu, dan sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang kepadamu. Karena ayat inilah turun di malam hari, baginda Nabi SAW pada keesokan harinya naik ke atas bukit Abi Kubais. Bukit Abi Kubais adalah sebuah bukit memang khusus untuk mengiklankan informasi di Mekah.
Tepatnya berada antara sekarang tempat sa'i dengan istana raja Saudi. Kita tahu di dekat Masjid Haram ada istana yang besar, ada bangunan yang besar, itu bukan hotel tapi itu adalah istana raja di sebelah tempat sa'i. Di situ Bukit Abi Qubais dulu, di situ posisinya. Beliau SAW lalu berteriak dengan suara keras di situ. Wa sabaha, wa sabaha. Istilah ini teman-teman sekalian digunakan oleh orang-orang Arab pada saat itu untuk mengingatkan kalau ada pasukan yang mau menyerang. Wa sabaha artinya hati-hati, bahaya penyerangan sudah dekat di pagi ini. Seperti itulah, teriak dengan suara keras. Dan ini biasanya yang naik di Bukit Abi Qubais adalah sahaya-sahaya di Mekah. Kemudian mereka tidak boleh mengucapkan ini kecuali benar-benar tahu ada pasukan yang menyerang. Karena ini berarti sudah harus ya siaga semuanya. Gitu. Nabi SAW teriak dengan suara keras, terdengar oleh orang-orang Quraisy. Mereka segera datang ke sana. Lalu mereka kaget, ternyata yang dilihat adalah baginda Nabi SAW. As-Sadiqul Amin, orang yang paling jujur dan bisa dipercaya, yang paling terpercaya. Lalu mereka pun berkumpul semua. Lalu Nabi SAW menunggu sampai mereka terkumpul semua. Masyarakat Mekah, lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, bagaimana bila aku mengatakan pada kalian bahwa di belakang bukit ini, gunung yang ada pada saat itu As-Suwaida, gunung di Mekah, dekat pintu gerbang Mekah, di belakang bukit ini terdapat pasukan yang akan menyerang kalian sekarang. Apakah kalian percaya dengan saya? Atau percaya dengan aku? Serentak semuanya mengatakan, semuanya berkata pada saat itu, tentu, karena kami belum pernah sekalipun mendapatkan engkau berbohong. Dan ini kesaksian orang-orang Quraisy. Ini juga penjagaan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Purna terhadap baginda Nabi SAW, karena beliau tidak pernah berbohong semasa hidupnya, sama sekali, satu kali pun tidak pernah, walaupun bercanda. Maka Nabi SAW mengatakan, sudah tanya, dan mereka mengatakan tentu kami akan percaya. Semuanya bilang serentak, karena kami belum pernah temukan kamu bohong. Kata Nabi SAW, kalau gitu ketahuilah bahwa aku adalah utusan Allah. Kalau kalian akui aku tidak pernah bohong, aku ini adalah utusan Allah, yang di antara dua tanganku ada azab yang pedih. Maksudnya orang yang beriman akan masuk surga selamat dari azab, orang yang kufur akan masuk siksaan. Mendengar perkataan Nabi SAW, pada saat itu orang yang paling pertama menolak dakwah beliau adalah pamannya sendiri, Abu Lahab, namanya Abdul Uzza. Dia pada saat itu melihat entah syaitan dari mana yang menggoda dia. Yang jelas dia langsung saja teriak pada saat itu. Ini ponakannya sendiri, terkenal waktu itu di Mekah orang yang terpercaya, gitu kan. Bahkan ada beberapa athar menyebutkan kalau Abu Lahab ini selain paman Nabi SAW juga adalah besannya Nabi. Karena anaknya Abu Lahab nikah dengan anak Nabi SAW, gitu kan. Maka Ruqayyah atau Ummu Kalsum salah satunya menikah dengan anak Abu Lahab, yang akhirnya Abu Lahab suruh ceraikan setelah mengetahui kalau Nabi SAW diutus menjadi Nabi. Malah seperti saking bencinya, entah syaitan dari mana, kata para ulama, yang telah merasuki Abu Lahab sampai seperti ini. Padahal dia tidak ada ruginya kalau dia beriman. Maka dia mengatakan, kecelakaan bagimu hai Muhammad, tabban lak, bahasa Arabnya. Apakah engkau mengumpulkan kami di sini semuanya hanya untuk menyampaikan masalah itu? Maka Abu Lahab pun akhirnya membubarkan orang-orang, dan dia berkata pada saat itu, bubarlah dan jangan dengarkan dia. Lalu dia sepakat sama istrinya untuk meletakkan duri di jalan yang Nabi SAW lewati, supaya jangan berdakwah. Bayangkan ya, tidak ada sebab loh ini. Abu Lahab ini pamannya Nabi, artinya kalau memang sampai Nabi pun terkenal, nanti akan kita lihat riwayatnya itu atau kisahnya itu, mereka juga untung sebenarnya, kalaupun dia tidak beriman. Maka turunlah pada saat itu langsung spontan di Bukit Abi Qubais wahyu Allah surah Al-Lahab, karena perilaku Abu Lahab ini, gitu kan. Dan langsung pada saat itu, karena dia orang yang pertama menolak dakwah, diklaim, dicap oleh Allah ahli neraka. Ini orang sampai mati nggak bakal masuk Islam, mustahil. Memang sudah begitu, Allah sudah tahu, maka dikekalkan dalam Al-Quran. Surah Al-Lahab, surah nomor 111, ayat 1 sampai ayat 5, yang sudah kita hafal tentu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tab itu adalah celaka, binasa,
kedua tangannya Abu Lahab, dan sesungguhnya pasti dia akan binasa. Tidak akan bermanfaat seluruh harta benda yang dia telah kumpulkan dan usahakan. Sayasla naran dzata lahab, pasti dia nanti kalau mati akan masuk ke dalam api yang bergejolak-jolak, ya, bergejolak di hari kiamat di neraka. Wa imratu hammalatal hatab, dan pasti juga istrinya akan ikut bersamanya ke neraka yang selalu membawa kayu-kayu bakar, kayu-kayu kering yang untuk dibakar jadi api, dan itu penuh duri-duri. Fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya si perempuan itu ada tali dari sabut. Jadi dia membawa potongan-potongan pohon yang berduri ditaruh di jalan Nabi SAW, lalu dia bawa sabut. Sabut itu tujuannya dia bakar, kemudian jadi api, lalu kemudian ditaruh di duri-duri itu sehingga Nabi SAW tidak bisa lewat dalam berdakwah. Jadi tidak ada sebab ini. Hanya karena Nabi SAW mengatakan saya seorang Nabi, hanya itu. Orang Mekah itu tidak nolak ya. Yang nolak cuma Abu Lahab sama istrinya nih. Nabi SAW pada saat itu karena diperintahkan oleh Allah SWT untuk mendakwakan Islam ini, turun firman Allah setelah itu, setelah menyampaikan ke masyarakat Mekah, fokus sekarang hai Muhammad ke kerabatmu juga, panggil mereka semua. Semua kerabatmu dakwahi. Turun firman Allah langsung waktu itu dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 214. Satu ayat saja turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Sekarang hai Muhammad berikan peringatan kerabat-kerabat terdekatmu. Maka beliau SAW mengumpulkan kerabatnya dari keturunan Abdul Muttalib pada saat itu. Di rumah beliau SAW, di rumahnya yang bersama dengan Khadijah. Sebelum beliau SAW bicara, waktu sudah kumpul semua kerabatnya, diundang Nabi SAW siapin makanan, undang mereka. Rencananya habis makan mau disampaikan. Abu Lahab datang juga waktu itu. Datang orang ini, belum Nabi SAW bicara, baru datang. Orang sudah kumpul semua, langsung dia bilang, hai Muhammad, bila engkau mengumpulkan kami untuk menyampaikan agamamu yang kemarin kau sampaikan, maka jangan kau bicara. Ini perasaan dia seorang paman, maka harus ponakannya dengar. Ini satu hal yang buruk ya. Nah, banyak orang begitu. Ada orang tua, ada paman. Kadang-kadang walaupun ponakannya itu benar atau anaknya benar, dia nggak mau dengar. Ini kebodohan ini ya. Tidak benar seperti ini. Harusnya kita bijaksana kalau itu benar, walaupun dari lisan anak kecil kita harus dengar. Abu Lahab begitu prinsipnya. Dia menganggap Nabi SAW ponakan. Ponakan berarti harus lebih di bawah. Mau lebih pintar, mau apa nggak penting. Gitu. Maka dia ribut. Nabi SAW pun akhirnya melihat kejadian tersebut, Nabi tidak mau bicara. Sudahlah, silakan makan semuanya. Habis makan bubar. Nabi SAW akhirnya mengundang beberapa hari lagi kemudian seluruh kerabat kecuali Abu Lahab. Dalam buku itu, semua datang silakan, dikirimin undangan kecuali orang ini, jangan diundang. Waktu semuanya datang, habis makan, Abu Lahab nggak tahu berita nih. Nabi SAW sampaikan saya begini, saya utusan Allah, turun firmannya Allah, saya telah ketemu sama Jibril, diceritakan semua panjang lebar. Dan yang pertama masuk Islam adalah Sofiyah radhiyallahu anha, tante Nabi SAW yang mulia, ibunya Zubair bin Awam. Gitu kan. Dakwah Islam makin menyebar pada saat itu. Setelah kerabat-kerabat Nabi SAW ada yang terima, ada yang tidak, tapi yang disebutkan dalam buku sejarah pada saat pertemuan itu yang langsung mengucapkan syahadat adalah Sofiyah. Ya. Apalagi anaknya Zubair sudah masuk Islam sebelum ibunya. Tadi di tangan Abu Bakar kan gitu. Dakwah Islam menyebar teman-teman sekalian pada saat itu di Mekah dan sangat cepat sekali. Ya. Tapi kebanyakan yang memeluk ini adalah orang-orang yang miskin dan kalangan-kalangan di bawah gitu. Terutama dari hamba sahaya. Yang terkenal kisahnya masyhur adalah orang yang sangat mulia, Yasir radhiyallahu anhu bersama istrinya Sumayyah radhiyallahu anha, yang terkenal dua-duanya orang yang pertama mati syahid dalam Islam. Dan juga anak mereka Ammar radhiyallahu anhum. Juga ada dari kalangan budak yang lain seperti Khabbab bin Arad, Bilal bin Rabah, Suhaib ar-Rumi, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Ini semua adalah orang-orang yang dulu pekerja. Abdullah bin Mas'ud bukan sahaya ya, tapi dia pengembala kambing. Nanti akan kita jelaskan bagaimana Abdullah bin Mas'ud pada saat menebas lehernya Abu Jahal di perang Badr. Nanti akan ada kisah sendiri masalah itu. Tapi yang jelas waktu itu Abu Bakar radhiyallahu anhu satu-satunya orang yang waktu itu mengiklankan Islamnya, maka ia menjaharkan Al-Quran di depan Ka'bah. Waktu sudah mulai beberapa hari berjalan, sudah mulai banyak ayat yang turun, Abu Bakar sudah mulai menghafal gitu kan ayat-ayat yang di situ. Lalu Abu Bakar datang, kemudian beliau
membaca depan Ka'bah. Maka mendengar bacaan tersebut orang-orang Quraisy datang mengeroyokinya sampai darah memenuhi wajahnya radhiyallahu anhu, tapi beliau tidak berhenti membaca sampai selesai surahnya. Abdullah bin Mas'ud juga begitu. Sahabat Nabi yang mulia ini, beliau pengembala kambing dan orangnya sangat kurus, kecil. Abdullah bin Mas'ud ini. Sampai-sampai teman-teman sekalian, saking kurusnya Abdullah bin Mas'ud ini, sampai nanti waktu sudah hijrah di Madinah, satu waktu beliau pernah naik ke atas pohon kurma, kemudian ditiup oleh angin. Akhirnya kainnya di bagian bawah tersingkap, menyingkap pahanya. Saking kecilnya betisnya sampai sahabat tertawa. Spontan mereka tertawakan, bukan niat mengolok ya. Karena tiba-tiba lihat kok lucu, kecil sekali gitu. Akhirnya diketawain. Apa yang dilihat teman-teman sekalian? Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, apakah kalian menertawakan kecil betisnya Ibnu Mas'ud? Demi Allah, betis Ibnu Mas'ud itu ditimbangan pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Apa yang Abdullah bin Mas'ud lakukan teman-teman sekalian? Orang yang kurus kecil badannya baru menghafal surah Ar-Rahman sebagian ayatnya. Dihafal, turun pada saat itu, kemudian dia mulai hafal beberapa ayat. Lalu dia tidak disuruh apa-apa nih. Dia datang ke dekat Ka'bah, cari batu yang tinggi, duduk, baca dengan suara keras. Orang-orang Quraisy lihat Abdullah bin Mas'ud pengembala kambing, bagi mereka ini rendah sekali. Langsung datang dikeroyokin, digebukin, dikeroyokin luar biasa sampai berdarah-darah. Dia nggak berhenti, sampai dia berhenti di hafalannya. Dalam kondisi berdarah-darah teman-teman sekalian, sudah berhenti dia baca, dilepas sama Quraisy, dia pulang. Pergi ke rumah Darul Arqam namanya, tempat pertemuan Nabi SAW dan para sahabat. Begitu sahabat lihat dan Nabi SAW lihat, ada apa dengan kau? Ya Rasulullah, saya baca Quran depan Ka'bah dan mereka keroyoki saya. Kata mereka, kata para sahabat, wahai Abdullah, jangan kau lakukan itu. Badanmu kecil begini, ya, ini bisa sakit, bisa mati, bisa patah semua ini, dikeroyokin sama orang. Rasulullah SAW juga mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, jangan kau paksakan dirimu. Kata dia, ya Rasulullah, kalau anda mau suruh saya, besok saya kembali baca lagi. Jadi subhanallah, keimanan itu kalau memang orang pepatah bahasa Arab mengatakan ya, kekuatan itu ada di hati manusia, bukan di fisiknya. Kalau hatinya kuat seperti baja teman-teman sekalian, makanya iman itu dalam hati. Kalau hati buat seperti baja, biar badannya kurus nggak penting itu. Ada orang subhanallah badannya seperti gentong besarnya, tapi hatinya kecil, ciut, gitu. Disentil sedikit sudah nangis, gitu kan. Ada nanti di perang Uhud kisah Julaibib, sahabat Nabi yang kecil sekali badannya sampai Nabi angkat dengan satu tangan untuk lihat jenazahnya, tapi dia membunuh 9 orang Quraisy, ya, mati di tangannya dia. Jadi keberanian dan kekuatan itu di hati seseorang, gitu, bukan di fisiknya. Pada saat dakwah mulai gencar teman-teman sekalian, maka pemuka-pemuka Quraisy tidak dapat menerima lagi perlakuan para sahabat yang terus-menerus berdakwah, dan bagi mereka, mereka anggap para sahabat mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Padahal mungkin sahabat-sahabat bukan mencaci maki ya. Para sahabat tidak mencaci maki, para sahabat cuma mengatakan, untuk apa kalian sembah berhala ini? Batu, kalian yang pahat, kalian yang ukir, kalian yang taruh, kalian yang kasih nama, ngapain disembah? Kalian tahu kan ada Tuhan namanya Allah, kembali ke Allah saja, juga makhluknya Allah. Mereka anggap itu mencaci maki Tuhan mereka.